Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nailur Rahmi dengan NIM 2005113141 dari kelas 2020B. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mangatur Sinaga MU selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra atas bimbingan dan arahannya selama ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai salah satu sastra lisan yang berada di daerah Minangkabau. Nah, yang mana narasumbernya sendiri ialah ibu saya yang bernama Ibu Marsalinda. Seperti apa ya kira-kira ceritanya? Nah, tonton dan simak terus videonya sampai habis ya. Baik, di sini saya ingin mengangkat salah satu kisah yang berada di kampung halaman orang tua saya, tepatnya ibu saya sendiri, yaitu di daerah Sumatera Barat. Cerita ini berjudul Kaba Sutan Pangaduan. Nah, kenapa sih saya memilih cerita ini? Tentunya karena saya ingin mengulik siapa sih Sutan Pangaduan ini, lalu bagaimana alur ceritanya, dan hal apa yang dapat kita petik dari kisah ini. Nah, semuanya akan kita bahas di video ini. Kaba Sutan Pangaduan. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa arti kaba. Kaba adalah genre sastra tradisional Minangkabau berupa prosa. Kaba dapat dibacakan maupun didendangkan. Bentuknya berupa pantun lepas maupun pantun berkait yang disertai ungkapan pepatah petitih, mamangan, pameo, kiasan, dan sebagainya. Kaba ini berfungsi untuk menyampaikan cerita atau amanat. Nah, Kaba Sutan Pangaduan ini merupakan kisah yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Pariaman. Nama lain Kaba Sutan Pangaduan ini disebut juga Kaba Malin Dewa Nan Gombang Patuanan. Kisah ini sudah lama berkembang di sepanjang pesisir Minangkabau dari Pariaman hingga ke pesisir selatan, yang mana pada zaman dahulu diceritakan secara turun-temurun melalui randai maupun kisah tukang rabab. Sutan Pangaduan ialah seorang putra mahkota dari seorang raja yang berkuasa di Kampung Dalam Pariaman. Beliau memiliki dua saudara tiri. Saudara tertuanya bernama Sutan Lembak Tuah dan saudara bungsunya bernama Putih Sarimakah. Ibu Sutan Lembak Tua berasal dari kalangan biasa. Dan ibu Sutan Pangaduan ini yang bernama Putih Andam Dewi merupakan keturunan bangsawan. Sedangkan ibu Putih Sarimakah ialah seorang keturunan Arab. Ketika Sutan Pangaduan masih kecil, ayahnya pergi bersemayam ke Gunung Ledang. Pada saat itu, ibundanya Putih Andam Dewi diculik dan ditawan oleh Rajo Unggeh Layang di sebuah bukit. Putih Andam Dewi ditawan karena menolak diperistri oleh Rajo Unggeh Layang. Rajo Unggeh Layang sendiri berkuasa di negeri Taluak Singalai Tabang Papan. Nah, sejak saat itu, Sutan Pangaduan dipelihara dan dibesarkan oleh nenek dan kakak sepupunya yang dari pihak ibu, yang mana ia merupakan seorang pendekar di Kuala Pantai Cermin. Sutan Lembak Tuah sendiri tetap tinggal di istana dan diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, karena usianya paling tua di antara dua anak laki-laki lainnya. Sultan Lembak Tuah menjadi raja sejak usia muda. Secara adat, Sultan Pangaduan adalah putra mahkota yang sah karena silsilah bangsawan dan orang terpandang lagi keramat yang dibawanya dari garis ibu. Tetapi ibunda dari Sultan Lembak Tuah yang berhati jahat sangat berambisi untuk menjadikan anaknya sebagai seorang raja. Ia rela menghalalkan segala macam cara agar tujuannya itu tercapai. Saat usia Sultan Pangaduan beranjak 10 tahun, ia didatangi ayahnya yang bersemayam di Gunung Ledang secara batin.
ayahnya menugaskan Sultan Pangaduan untuk membebaskan ibunya dari tawanan dengan bantuan kakaknya Sultan Lembak Tua yang tinggal di istana. Sebelum berangkat, ayahnya berpesan supaya Sultan Pangaduan tidak lupa menambah ilmu terlebih dahulu dari neneknya, dari pihak ayah dan kemenakan perempuan ayahnya supaya dibekali dengan senjata keramat. Dalam perjalanan dari Kuala Pantai Cermin ke Kampung Dalam, Sultan Pangaduan yang lugu diperdaya oleh seorang penipu. Hanya karena tertangkap tangan sedang memetik setangkai kembang oleh sang penipu itu. Lalu penipu itu membual bahwa kembang yang dipetik oleh Sultan Pangaduan adalah kembang bunga larangan, dan sebagai hukumannya ia didenda untuk menyerahkan baju bangsawan yang dipakainya. Penipu itu menggantinya dengan baju compang-camping yang robek di sana-sini. Lalu sesampainya di istana Kampung Dalam, Sultan Lembak Tua sangat terkejut ketika melihat anak kecil berbaju compang-camping yang wajahnya bagaikan pinang dibelah dua dengan dirinya. Namun ibu Sultan Lembak Tua yang berhati jahat merasa malu lalu menyuruh pengawal mengusir, bahkan membunuh Sultan Pangaduan. Padahal dia sebenarnya tahu bahwa yang datang adalah putra mahkota sebenarnya. Nah, Sultan Pangaduan lalu mengutarakan maksudnya bahwa dia mendapat tugas dari ayahnya untuk membebaskan sang ibunda Putih Andam Dewi. Tentu saja ibu Sultan Lembak Tua ini tidak setuju dengan rencana itu, karena jelas akan menghalangi rencana-rencananya selama ini. Namun Sultan Lembak Tua berhasil menggunakan hati ibunya dengan alasan bahwa dia juga mendapatkan pesan yang sama dari sang ayah yang bersemayam di Gunung Ledang. Lalu, sesampainya di bukit tempat Putih Andam Dewi ditawan, kedua kakak beradik ini berhasil diringkus oleh para musuh. Melihat keadaan yang di luar perkiraan, ayah Sultan Pangaduan mendatangi anak perempuannya Putih Sarimaka secara batin. Ia kemudian memerintahkan anak perempuannya itu untuk membebaskan istrinya Putri Andam Dewi dan kedua anak laki-lakinya yang sekarang jadi tawanan pula. Dalam penugasan itu, Putih Sarimaka dibantu oleh kemenakan sang ayah, yaitu anak dari saudara perempuannya. Namun sayang sekali, saat akan dibebaskan, Sultan Pangaduan kena pukau atau hipnotis oleh seorang gadis kecil yang sebenarnya adalah adik Raja Unggeh Layang yang sedang menyamar. Dan saat setelah ibu Sultan Pangaduan dibebaskan, mereka akhirnya kembali pulang ke daerah masing-masing. Ketika Sultan Pangaduan telah beranjak dewasa, ia menikah dengan anak gadis dari raja negeri tetangga. Ia pun dijadikan raja di negeri tersebut. Dan pada saat itu ibunda Sultan Pangaduan kembali diculik atas tipu muslihat gadis kecil yang dulu diselamatkan di puncak bukit oleh Sultan Pangaduan. Serta selama ini ternyata gadis kecil itu telah meracuni Sultan Pangaduan sedikit demi sedikit sehingga kesaktiannya sudah agak berkurang. Lantas Sultan Pangaduan terjebak dalam konflik batin antara ingin menyelamatkan ibu kandungnya yang kembali ditawan atau meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Nah, singkat kata, akhirnya Sultan Pangaduan kembali berusaha membebaskan ibundanya. Sultan Lembak Tua ikut serta pula karena ia bersikeras untuk membantu adiknya ini. Dan seperti yang telah diduga, Sultan Pangaduan dapat dilumpuhkan dengan mudah karena kesaktiannya telah jauh berkurang. Dan pada akhirnya kedua raja itu kembali ditawan dan dirantai oleh para musuh. Kemudian pada suatu malam yang terang benderang oleh purnama dan pada waktu yang telah diperhitungkan, Sultan Pangaduan menghentakkan kakinya ke bumi sehingga timbullah suara menggelegar bagaikan petir di daerah sekitarnya. Tapi goncangan itu belum cukup untuk memutuskan rantai yang mengikat kaki Sultan Pangaduan. Goncangan itu baru pertanda bahwa anaknya telah lahir ke dunia. Nah, kisah Sultan Pangaduan ini memang sangat panjang, karena anaknya yang baru lahir itu kelak akan kembali menuntut balas untuk membebaskan sang ayah dan juga neneknya.
Sedanglah kepada sultan pengaduan mamak kanduang palimu ampang basi kini banangko lade mamak janderang mamak kepada denai katonyo sultan pengaduan kini banangko lade mamak iyo bana bakaturang surau diulu aye bangi seto taba palancanyom saabada ulu mangko bangi kana lalapan mananyo ayeng. Nah, teman-teman, jadi pada saat dahulu itu kisah Sultan Pengaduan ini didendangkan oleh tukang rabab Galwa dengan rabab khas Pariaman yang terbuat dari tempurung kelapa. Kalau di pesisir selatan, umumnya mereka memakai biola. Namun, pada zaman sekarang ini, seiring berkurangnya para seniman tukang rabab Galwa, kabar Sultan Pengaduan juga sudah jarang didengar. Demikian juga para tukang rabab ini tidak lagi menguasai jalan ceritanya, kecuali jika ada pada kalangan generasi peminat dan peneliti budaya yang terus menggali cerita legendaris dari Pariaman ini. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sastra lisan dari Minangkabau ini. Semoga kita semua bisa memetik dan mempelajari hikmah yang terkandung di dalam cerita ini ya. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, serta mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya tadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.